Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di diskusi Coronavirus Disease 19 yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Greater Manchester. Di sini selama 1,5 jam ke depan kita akan membahas tentang apa sih itu Coronavirus Disease 19 atau COVID-19 ya. Terus bagaimana kita menangannya dan bagaimana sih situasi terkini dari wabah yang sedang terjadi di seluruh dunia ini, seperti itu. Di sini kita akan sebelumnya perkenalkan, nama saya Gading Kamujaya Rizky. Saya sebagai moderator pada diskusi sore hari ini. Saya adalah mahasiswa master di program Advanced Leadership for Professional Practice di School of Health Sciences di University of Manchester. Dan bersama saya ada 2 orang narasumber yang nanti akan banyak membahas tentang apa itu COVID-19 dan bagaimana situasi terkini dari perkembangan wabah di seluruh dunia gitu ya, dan termasuk di Indonesia dan di United Kingdom, dan bagaimana sih kita mencegah persebaran penyakit tadi dan bagaimana cara penanganannya, seperti itu. Baik, akan saya perkenalkan. Yang pembicara pertama adalah Mbak Vindra Setianingrum, Dokter MSc PhD ya. Beliau S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2005 sampai 2010, S2 di The University of Manchester di program Medical Mycology 2014 sampai 2015, dan S3 di universitas yang sama, The University of Manchester di program Medical Mycology juga 2016 sampai 2020. Beliau barusan sudah selesai FIFA ya, jadi sudah officially lulus gitu, tinggal nunggu wisuda. Beliau juga bekerja saat ini di Research Associate Departemen Pastologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, benar ya, dan banyak mempublikasikan penelitian tentang topik utamanya adalah pulmonary aspergillosis. Untuk pembicara kedua, beliau sekarang saat ini ada di Indonesia, jadi remote gitu ya. Terima kasih Pak Dono telah hadir jauh-jauh, bukan jauh-jauh ya, menyempatkan diri untuk tetap bisa bareng diskusi dengan kita meskipun ada jauh di Indonesia sana. Pak Dono Widiatmoko, beliau adalah senior lecturer di bidang epidemiologi, statistik dan metode penelitian di University of Derby, UK. Beliau juga pernah bekerja di Novartis Indonesia tahun 2015 sampai 2019, dan juga malang melintang menjadi senior lecturer di berbagai kampus di United Kingdom seperti di Teesside University dan University of Salford. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, S2 Health Economics di University of York, dan Postgraduate Certificate in Higher Education Practice and Research di University of Salford. Baik, diskusi kali ini nanti akan secara garis besar akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama ini akan lebih banyak membahas tentang situasi terkini dari isu COVID-19. Sementara sesi kedua akan lebih banyak tentang bagaimana kita mencegah dan menangani COVID-19 itu, seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, ini akan saya laporkan perkembangan terkini dari isu ini gitu ya. Per 10 Maret 2020 itu sudah ada kasus 116.654 kasus di seluruh dunia, yang mana total meninggalnya itu 4.091 atau sekitar 3,5%, dan total sembuhnya 64.750 atau 55%. Itu secara global. Untuk di Indonesia sendiri, total kasus sekarang per 10 Maret itu 27 kasus. Total sembuhnya per hari ini ada 2 orang, tapi untuk meninggal belum ada ya. Alhamdulillah belum ada di Indonesia. Untuk di UK itu total kasus per 10 Maret 337 dengan total meninggal 1 orang dan total sembuhnya 18 orang. Jadi kalau kita lihat ya, kita bandingkan antara coronavirus ini tahun 2019-2020 ini dengan beberapa wabah serupa seperti SARS maupun MERS. Itu kan kalau SARS dan MERS itu mungkin angkanya tidak terlalu tinggi ya. Jadi kalau SARS itu sendiri tingkat fatality rate-nya atau tingkat kematiannya cuma 10%.
Sementara untuk MERS itu sekitar 34%. Nah, ini pertanyaan pertama. Kira-kira apa yang membuat COVID-19 ini menyebar begitu luas tapi fatality rate-nya rendah secara proporsional, dan apa sih yang membuat dalam sebuah wabah itu apa yang mempengaruhi fatality rate, dan juga kira-kira apa yang membuat itu gampang sembuhnya seperti itu. Itu mungkin pertanyaan pertama. Mungkin silakan dari Mbak Vindra atau Pak Dono untuk menjawab pertanyaan pertama. Siapa dulu? Pak Dono dulu? Boleh Pak Dono dulu mungkin, yang dari jauh dulu. Ini lebih tepat Mbak Vindra yang jawab. Oh gitu ya. Ya udah, saling melengkapi. Saling melengkapi ya. Oke. Mungkin juga apa sih COVID-19 itu dulu sih Pak? Ya, jadi COVID-19 itu kan dia virusnya nama itu adalah coronavirus ya. Nah, coronavirus itu sebenarnya sudah lama ditemukan, dari tahun 1960 itu sudah ditemukan virusnya. Namun memang virus ini ada di hewan. Jadi virusnya itu memang lokal untuk hewan. Jadi sebenarnya ini bukan virus yang baru. Jadi virusnya memang udah lama, udah lebih dari 50 tahun yang lalu. Nah, cuma dia itu muncul sejak tahun 2002. Jadi dia ada di manusia sejak tahun 2002, sejak wabah SARS. Lalu dia muncul lagi tahun 2012, tentunya dengan strain atau tipe yang berbeda, itu sebagai MERS. Lalu sekarang muncul lagi sebenarnya Desember 2019 ya. Jadi belum sampai 10 tahun dia muncul lagi yang strain atau tipe barunya yang diberi nama sama WHO, penyakitnya COVID-19. Nah, itu nama lengkap virusnya pokoknya, tapi dia masih dalam satu keluarga coronavirus. Nah, jadi kenapa si COVID ini bisa muncul ke manusia asalnya dari hewan? Yaitu karena ada intensitas yang cukup tinggi yang waktu itu dicurigainya dari pasar hewan itu. Jadi intensitas antara binatang yang hidup atau mungkin konsumsi binatang, daging hewan yang memang ini, jadi dia dari transmisinya dari binatang akhirnya bisa dia beradaptasi ke manusia. Itulah yang akhirnya menimbulkan wabah. Nah, terus kenapa dia bisa menyebar cepat, sedangkan virus-virus yang lain dia nggak sebanyak COVID-19 ya kasusnya ya. Karena sebenarnya saya juga ini belum masih diteliti oleh para ahli, cuma ada beberapa artikel ilmiah yang menyebutkan bahwa kemungkinan virus ini lebih tahan atau lebih kecepatan transmisinya itu memang lebih cepat dibandingkan virus lain. Kalau dari segi molekuler atau dari segi struktur dari virusnya itu sendiri, dia itu 75% itu sama dengan antara SARS atau MERS. Pokoknya ada kesamaan 75%. Tapi untuk 25% sisanya itu beda. Jadi protein di envelope virusnya itu kan, dia kenapa dia namanya corona, karena dia ada kayak spike-nya kan. Jadi kayak ada istilahnya ya, mahkotanya. Jadi kalau dilihat di mikroskop itu kayak ada, dia kayak pakai crown gitu. Kayak namanya corona. Nah, itu kalau itu struktur proteinnya beda, nah mungkin saja dia mempengaruhi ketahanan dia. Misalnya dia lebih tahan di suhu berapa. Karena corona ini dari penelitian di paper-paper ilmiah sebelumnya, dari SARS dan MERS-CoV itu bisa tahan di benda mati itu sepanjang 2 jam sampai 9 hari. Jadi bisa sampai 9 hari. Bahkan kalau misalnya itu di suhu dingin, dia bisa lebih tahan lama lagi. Seperti itu. Jadi itu yang pertama yang mempengaruhi kenapa dia bisa menyebar banyak. Tapi angka kematiannya memang sangat rendah. Jadi maksudnya kita juga tidak perlu terlalu panik, tapi jangan juga kita abai gitu. Jadi dia ini memang angka kematian rendah. Kalau saya tidak salah di Jerman itu cuma 0,2%. 0,2% sama 0,2%. Yang tinggi itu di Italia 5% angka kematiannya. Karena kebetulan ini ada komunitas ilmiah juga. Saya baca beliau menyebutkan bahwa di Italia itu kenapa angka kematiannya 5%, karena dia skew. Jadi dia lebih banyak ke komunitas yang sudah tua. Karena memang struktur negara Italia itu penduduknya banyak yang senior, makanya yang meninggal tuh banyak yang usia tua itu. Jadi memang untuk kematian tuh lebih banyak pada komunitas yang rentan ya Mbak ya. Jadi komunitas lansia atau yang sudah punya penyakit dan segala macam itu. Penyakitnya terutama bisa yang kardiovaskular, diabetes, terus apalagi ya, darah tinggi semacam itu. Jadi untuk yang sehat sendiri sebenarnya peluang untuk meskipun terjangkit, peluang untuk meninggal itu juga sangat kecil sekali. Sangat kecil. Gitu. Jadi memang ya tidak perlu panik berlebihan, tapi kita juga mau melindungi
komunitas kita yang memang rentan terhadap penyakit itu gitu. Tapi untuk kan itu tadi tingkat kesembuhan dari per tanggal 10 Maret sendiri kan sekitar 55%. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya kita terjangkit gitu ya, itu sebenarnya faktor apa sih yang bisa membuat kita itu recovery cepat gitu. Bahkan di Indonesia sendiri yang tadi yang disebut kasus 1 dan kasus 2 itu kan sekarang sudah dinyatakan sembuh dan boleh dipulangkan seperti itu. Apa aja faktor-faktor yang menyembuhkan itu? Faktornya ya yang pasti adalah faktor imunitas tubuh kita ya. Jadi ketahanan tubuh kita. Karena memang penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan itu jantung, terus misalnya diabetes, darah tinggi itu semuanya mempengaruhi sistem imun. Dia menurunkan sistem imun. Jadi kalau emang sistem imun kita bagus, terus gizi kita bagus, makan dan olahraga sebagainya, insya Allah sih nggak fatal gitu ya, kayak gitu. Mungkin Pak Dono. Pak Dono mungkin ada tambahan untuk yang tadi pertama tadi. Ada enggak? Suaranya masih tinggi kayaknya. Maaf. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Findra ini sudah menyampaikan banyak sekali nih aspek-aspek yang dibahas. Jadi saya hanya ini saja dari sisi epidemiologinya. Terima kasih atas update-nya Mas Gading, bahwa angka kematiannya memang angka kematian dari penyakit ini, COVID-19 ini sekitar 3,8% worldwide. Tapi kalau kita bagi berdasarkan kelompok golongan umur, menariknya adalah pada anak-anak di bawah 10 tahun sampai saat ini belum ditemukan fatalitas. Jadi tidak menimbulkan kematian pada anak-anak di bawah umur 10 tahun. Dan di atas itu juga kecil-kecil, angka kematiannya akan besar di atas 50 tahun dan paling besar di atas 70 dan 80 tahun. Jadi ini menggambarkan bahwa virus ini berdampak pada mereka yang terinfeksi jika mereka berusia tua. Mengapa ini berbeda dengan SARS, dengan MERS, sampai saat ini juga belum diketahui. Kalau nggak salah Mbak Indra bisa keren. Memang ini termasuk dari kategori jenis famili virus yang sama, yaitu coronavirus. Tapi sebetulnya saintis dunia juga belum begitu tahu etiologi detailnya seperti apa, natural history of disease-nya seperti apa. Mulai dari estimasi masa inkubasinya saja masih bervariasi, mulai dari 2 hari sampai 2 minggu sampai 28 hari. Ada beberapa laporan yang menyebutkan 28 hari. Jadi sampai saat ini kita juga belum tahu seperti apa. Bahkan ada beberapa penyakit, ada beberapa infeksi penularan yang yang terjadi suatu orangnya tidak ada simptomnya. Jadi menular tetapi orangnya sebetulnya simptomless. Jadi kita sebetulnya masih belum tahu secara detail mengapa ini terjadi. Termasuk juga tadi Mbak Indra juga sudah menyinggung sedikit tentang temperatur gitu ya. Itu secara umum coronavirus, tetapi khusus untuk si COVID-19 ini kita juga belum begitu tahu detailnya seperti apa. Ya. Itu kira-kira dari saya. Ya, terima kasih Pak Dono. Baik, jadi kan seperti yang dibilang tadi, memang kita belum tahu secara pasti ya apa sih yang membuat ini tuh menyebar lebih cepat dan segala macam. Tapi kan di Indonesia sendiri sebelum Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 kasus pertama itu, kan itu sempat beredar bahwasanya orang Indonesia itu kebal virus, terus kasus di Indonesia itu tidak muncul karena faktor iklim, terus juga karena faktor dietnya orang Indonesia yang banyak rempah dan segala macam. Bahkan ada peneliti yang menyatakan bahwasanya rempah itu bisa menghindarkan kita dari terjangkit virus corona seperti itu. Nah, kalau dari segi persebaran penyakit sendiri ya, dari epidemiologi gitu, itu sebenarnya faktor iklim, faktor diet itu seberapa berpengaruh sih terhadap penyebaran suatu penyakit, terutama dalam virus corona ini seperti itu? Boleh saya dulu? Boleh. Jadi sebelum saya serahkan kepada Mbak Findra untuk menjelaskan secara lebih detail, mungkin yang patut kita
garis bawahi, jadi bahwa laporan-laporan yang ada sekarang, termasuk jumlah kasus di Indonesia yang 29 sekarang ya. 27 ya. Iya. 27 dan di negara ini semuanya adalah kasus yang terkonfirmasi. Pertama, jadi ini tergantung dari detection rate-nya seperti apa. Ini kasus yang terlaporkan. Nah, dan kasus yang terjadi betul-betul di masyarakat, yang betul-betul terjadi di populasi, kita tidak tahu. Itu yang pertama. Jadi kita tidak 100% menyandarkan pada angka-angka ini, tidak terlalu bisa. Dan kalau dibuka dengan pernyataan sebelumnya bahwa belum ada Indonesia, belum ada kasus di Indonesia, karena Indonesia ini ada tahun tubuhnya tinggi, kita banyak makan rempah-rempah dan lain sebagainya, itu adalah pernyataan yang terlalu dini yang tidak didukung oleh argumentasi ilmiah. Memang ada sedikit tentang misalkan yang tadi sudah disinggung juga bahwa Indonesia termasuk di daerah tropis, jadi temperatur yang cukup panas dan pada temperatur yang cukup panas, maka virus corona akan mati lebih cepat bila dibandingkan di negara-negara yang bersuhu dingin. Itu memang secara dari seperti itu. Tapi khusus untuk COVID ini, pernyataan tersebut sangat prematur begitu ya. Bahkan hasilnya adalah kita juga sendiri akhirnya pemerintah menunjuk spokesperson yang satu orang yang berasal dari Kementerian Kesehatan, tapi lokasinya, ini menariknya nih, lokasinya bukan di Kemenkes tapi di kantor Presiden, dikoordinir oleh KSP. Nama waktu itu mungkin Menteri Kesehatan mungkin blunder begitu ya, sehingga terpaksa dikontrol lah gitu oleh istana. Demikian. Kira-kira Mbak Findra untuk jawab teknisnya. Iya, mungkin ada tambahan dari Mbak Findra. Sebenarnya udah cukup jelas ya dijelaskan sama Pak Dono, dan saya juga kurang lebih sepakat. Jadi memang kalau dari bukti-bukti ilmiah yang ada memang belum ya kalau terkait suhu iya ya, dia memang lebih cepat untuk rusak atau mati virusnya pada suhu yang tinggi. Cuma kalau untuk soal intake makanan memang belum ada bukti yang menunjukkan ke arah sana gitu. Walaupun ya nggak dilarang juga. Cuman itu kan sebagai bentuk usaha ya. Cuma untuk bukti ilmiahnya memang sampai saat ini belum ada. Oke, baik. Untuk selanjutnya ini kan tadi sudah disinggung terkait dengan pemerintah ya. Jadi kan dari pemerintah sendiri kan sebenarnya wabah ini sendiri sudah dikatakan ada wabah itu kan sekitar awal Januari ya, sekitar Januari ya. Terus dari seluruh dunia itu sudah bergerak gitu, terutama di UK sendiri kita sudah mendengar himbauan-himbauan. Tapi di Indonesia sendiri kan baru banyak persiapan, terus banyak koordinasi itu terlihat baru setelah kasus ini terkonfirmasi seperti itu. Nah, kalau menurut kedua pembicara, kira-kira perbedaan penanganan ya, terutama di Indonesia dibandingkan dengan UK, terutama ya khususnya, itu seperti apa sih, baik dari segi medis maupun dari segi kebijakan dan juga dari segi manajemen, katakanlah seperti itu. Mungkin silakan dari siapa dulu, Mbak Findra dulu atau Mbak Findra dulu kan? Iya. Sebenarnya kalau dari kebijakan, saya mungkin nanti Pak Dono lebih banyak menjelaskan ya, ini sependek pengetahuan saya. Saya kira setelah kasus yang di Indonesia ditemukan itu, pemerintah sepertinya udah melakukan kontak tracing ya. Cuman yang agak sulit dari COVID-19 ini memang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dono juga, bahwa ada orang yang terinfeksi tapi dia tidak sakit. Jadi juga memang agak sulit ya untuk meyakinkan orang untuk periksa kalau memang kita tidak mengedukasi masyarakat dengan baik gitu. Jadi kuncinya adalah menemukan orang yang sakit itu. Karena di Italia kenapa dia bisa jadi banyak itu, banyak sekali sampai saat ini kalau nggak salah kotanya udah di lockdown ya, memang bagian utara Italia itu. Karena mereka sampai saat ini mungkin nanti Pak Dono bisa confirm belum menemukan orang yang nomor 1 atau nomor 0 itu. Jadi orang yang asalnya
menjadi penyebar utama tuh belum ketemu. Jadinya diperkirakan sudah ada virusnya beberapa minggu di sana, baru terdeteksi orang pertama gitu. Jadi memang yang sangat berpengaruh itu adalah kontak tracing. Jadi kalau di UK, setahu saya dari PHE ya, Public Health England itu dia melakukan kontak tracing dari orang, pokoknya begitu ada kasus yang terkonfirmasi satu, langsung di kontak tracing semua. Lalu ditelepon, lalu nanti sama PHE itu ditentukan apakah orang ini butuh isolasi atau enggak, butuh di rumah sakit atau enggak. Misalnya orangnya baik-baik aja, tidak butuh perawatan di rumah sakit, berarti dia di rumah. Lalu di rumah itu mereka dipantau setiap hari, atau pokoknya ada telepon berkala dipantau. Apakah nanti pada saat kondisinya memang ternyata bergejala, misalnya kan mengeluarkan sputum atau gimana, atau demam misalnya, nanti langsung dijemput orangnya. Jadi orangnya tidak datang ke fasilitas kesehatan karena itu akan malah jadi menyebarkan virus kan. Nah, kalau setahu saya di UK seperti itu gitu. Kalau di Indonesia mungkin Pak Dono bisa lebih ini. Iya, mungkin ada tambahan Pak Dono untuk apa sih perbedaan penanganan antara di UK dan di Indonesia, atau mungkin ada referensi di negara lain juga terkait dengan penanganan COVID-19 ini? Baik, penanganan virus COVID-19 ini memang country specific, jadi tidak bisa disamakan antara setiap negara. Jadi kira-kira contohnya dulu yang pertama di Cina, Hubei itu begitu tahu langsung di karantina gitu ya, di karantina, bloknya, kemudian kotanya, kemudian dilebarkan lagi ke kota tetangga dan sebagainya. Tapi dia tidak mengisolasi seluruh negaranya. Coba sekarang kita bandingkan dengan yang di Italia. Italia sudah mengisolasi seluruh negaranya. Cina tidak mengisolasi seluruh negaranya, hanya beberapa tertentu saja. Sementara itu yang dari sisi public health measures istilahnya. Dari sisi teknis medisnya memang praktikally itu sama. Saya kira bahwa karena ini penyakit virus, dan virus kita di pengobatannya hanya simptomatik biasanya, jadi hanya panasnya dijaga, kemudian respiratory function-nya dijaga juga dan sebagainya. Itu juga sebetulnya standar saja seluruh dunia harusnya ya, ininya sama dengan begitu sudah terkonfirmasi atau suspek dia harus diisolasi kalau berada di fasilitas kesehatan. Masalahnya itu tadi, setiap negara kasusnya tergantung severity-nya macam-macam. Kalau negara itu masih sedikit kasus yang ditemukan, maka yang dilakukan pertama itu adalah containment. Containment artinya menemukan kasus-kasus tersebut. Jadi yang seperti diceritakan Mbak Fira tadi, di contain, ditemukan kasus kalau bisa, namanya index patient-nya, index patient itu patient nomor 1 di negara tersebut ya, siapa. Masalahnya juga kadang-kadang kan bukan cuma satu. Ada ibunya, ada pasien di Inggris ini kemarin, yang pertama yang awal-awal yang satu orang travel dari Singapura, kemudian ke mana, Swiss dulu ya, di Swiss menginfeksi beberapa orang Inggris lainnya yang ada di situ. Jadi indeks patient itu ada banyak yang di Inggris waktu itu. Jadi kasusnya masih cepat. Tapi yang penting adalah untuk menemukan kasus-kasus itu sedemikian dan melokalisir, mengisolasi pasien-pasien ini sehingga tidak terjadi infeksi sekunder kepada orang lain. Secondary infection kepada orang lain. Itu prinsip utamanya. Tapi kalau sudah banyak, sudah epidemi, containment ini agak jadi susah. Karena tracing jadi banyak, orang-orang dan sebagainya. Jadi yang dilakukan adalah delaying untuk supaya ini jangan jadi langsung outburst gitu ya, angkanya menjadi besar sekali. Karena kalau sudah angkanya besar sekali, maka fasilitas kesehatan akan kolaps gitu. Kalau bayangkan kalau tiba-tiba di Inggris ini 30.000 pasien lah gitu misalkan, yang harus diisolasi di rumah sakit, ya rumah sakitnya penuh gitu kan. Nah,
jadi di delay mungkin sehingga jumlah itu bisa. Dan terakhir adalah kalau sudah ekstrim banget, gitu ekstrim sekali, maka bisa seperti yang di Italia atau di Wuhan waktu itu, maka measures-nya adalah measures yang enforce prevention, jadi mengurangi risiko pencemaran dengan memaksa orang untuk tidak berinteraksi banyak dengan masyarakat lain yang belum terinfeksi. Nah, di Indonesia kita di awal-awal waktu kasus saya sendiri, saya berangkat ke Indonesia sewaktu Indonesia belum ada kasus yang terlaporkan. Sampai di Jakarta beberapa hari kemudian ada dilaporkan kasus minggu lalu ya oleh Pak Presiden bahwa ada 2 kasus dan seterusnya. Yang saya rasakan adalah bukan itu apa yang saya observasi dari sisi medis sebetulnya cukup sederhana penyakit ini, bahwa penanganannya cukup sederhana gitu ya. 85% sebetulnya dia tidak perlu diobati duluan sakit malah sebetulnya. Ngadem aja dalam kamar gitu, minum yang banyak, makan yang banyak, isolasi mengisolasi diri, paracetamol dan sebagainya. Asal tidak menulari orang lain dalam waktu beberapa hari, maka virus ini akan mereda dan mudah-mudahan sudah apa di keluarga itu. Yang jadi masalah yaitu kalau sekitar 8-10% yang akan menjadi pasien yang berat. Pasien yang berat ini harus dirawat, misalkan kalau ada pneumonia dan sebagainya, itu harus dirawat di rumah sakit. Dan sebagian diantaranya akan perlu perawatan intensif, sekitar 4% kalau nggak salah datanya. 4% diantaranya memerlukan perawatan intensif. Dan sekian 4% ini kebanyakan adalah orang-orang tua, orang-orang yang seperti Mbak Findra tadi katakan sudah mempunyai penyakit penyerta dan lain sebagainya. Kemudian comorbidities, yang angka meninggalnya 3,sekian%. Jadi sebetulnya dari sisi teknis pengobatan sebetulnya cukup, gitu kan? Maksudnya bukan cukup, tidak terlalu kompleks, betul, tidak terlalu kompleks, betul. Nah, yang jadi masalah adalah karena infectivity rate dari penyakit ini kok cukup besar gitu ya. Ada perkiraan berapa misalkan dari kontak tracing yang ada cukup banyak gitu, jumlahnya dari 2 sampai 10 orang, dari 1 orang yang terinfeksi bisa menularkan 2 sampai 10 orang. Bahkan kalau yang kasus di Korea itu yang 1 orang yang kemudian dia masuk apa namanya, sekte itu ya, gereja, kemudian sebagainya, mungkin ribuan orang yang ditulari oleh 1 orang itu. Jadi infection rate-nya tinggi, itu yang jadi masalah kan. Kalau infection rate-nya tinggi, dan terutama pada negara-negara yang struktur demografinya banyak pada orang tua, maka ini yang bisa jadi potensi masalah karena healthcare sistemnya mungkin akan terbebani jadi sangat berat seperti itu. Indonesia sampai sekarang sistem pelayanan kesehatannya belum terlalu terbebani karena jumlah baik yang confirm maupun yang suspek itu tidak terlalu banyak. Tapi dalam 2 hari terakhir ini perkembangannya sangat pesat gitu ya, yang terkonfirmasi. Saya juga tidak terlalu bisa memprediksi apa yang terjadi ke depan di Indonesia karena containment ini jadi sudah agak susah, ya mudah-mudahan ya faktor-faktor lain juga berperan sehingga tidak. Kita main satu lagi, tambahin satu lagi. Oh ya. Ya mungkin sebelum pertanyaan selanjutnya tadi baru keingetan. Jadi karena UK ini kayaknya juga dia demografinya kan banyak orang lanjut usia juga ya. Tadi saya sempat baca ada rencana untuk dari Kementerian Kesehatan UK ini untuk mengetes semua pasien yang dengan gejala saluran nafas yang di rumah sakit. Gitu. Karena kan melonjakannya semakin tinggi ya di UK sekarang, yang tadinya cuma di bawah 30, dalam waktu 1-2 minggu langsung naik jadi ratusan, jadi 300-an. Jadi mereka juga fase containment phase yang tadi dibilang oleh Pak Dono itu, mereka udah mulai mikir apakah ini harus sudah mulai sampai
invasif gitu. Maksudnya apakah harus ngetes semua orang yang ada di rumah sakit agar nanti jikalau memang dia positif jadi bisa segera diisolasi. Iya. Jadi 2 hari terakhir itu penambahan kasus di UK itu menurut informasi yang saya terima itu 42 sama 50 sekian gitu. Jadi cukup tinggi ya, jadi cukup tinggi. Negara Eropa itu tadinya memang stabil ya, seperti UK kan cuma angkanya belasan ya kalau nggak salah, apa 10 gitu kalau saya nggak salah. Nah itu memang karena yang outbreak yang ada di Italia itu semua negara Eropa itu jadi naik. Oh gitu ya? Ya termasuk Switzerland, Jerman, Prancis, jadi semuanya naik semua sekarang gitu. Dan memang yang tadi dibilang kontak tracing itu kebanyakan ya disebutkan kan ya, misalnya pasien X ini punya riwayat pergi ke Italia atau misalnya ke negara mana gitu. Yang dikhawatirkan itu jika mereka nggak punya riwayat dari negara, nggak ada riwayat traveling dari negara yang memang dia lagi outbreak, berarti dikhawatirkan berarti memang di negara itu sudah ada local transmission. Oh gitu ya. Itu yang harus diperhatikan, apakah di suatu negara itu udah ada local transmission atau belum gitu. Kalau memang nggak ada riwayat traveling ya berarti most likely di negara itu udah ada virusnya gitu, bukan imported case. Iya, gitu. Jadi emang sudah menular antar warga gitu lah ya.